adanya penanganan COVID-19 cukup baik juga. Dan ketiga adalah soal trust, ya, soal kepercayaan kepada penyelenggara negara. Nah, dalam konteks ini penyelenggara pemilu masuk di dalam kategori itu, ya. Jadi dalam situasi yang seperti ini, apakah masyarakat masih cukup atau penyelenggara negara cukup dipandang kredibel, ya. Nah, itu adalah variabel-variabel yang krusial, ya. Mengapa di Korea Selatan pemilunya sukses. Nah, dalam konteks penundaan ini, tentu saja kita semua diharapkan harus optimis, ya. Tetapi optimis itu juga kan by the reason, ya. Harus punya argumen-argumennya. Artinya pesimis tidak asal pesimis, tetapi juga pesimisme atau optimisme itu berdiri di atas argumen-argumen yang cukup valid dan bisa dipegang, bisa dipercaya, ya. Nah, problem kita yang pertama itu adalah dalam konteks kesiapan, ya. Dalam situasi yang tidak normal ini, ditunda 3 bulan, saya merasa space waktunya masih kurang, ya. Bagi penyelenggara pemilu terutama untuk mempersiapkan segala sesuatunya, ya. Karena dalam situasi yang tidak normal, misalnya di Korea Selatan seperti yang saya sebutkan tadi, mereka mempersiapkan prakondisi-prakondisi tertentu sehingga pemilunya bisa berjalan dengan baik, ya. Misalnya, apakah penyelenggara pemilu kemudian cukup punya strategi untuk mencegah penumpukan massa di TPS? Ini yang dilakukan oleh Korea Selatan. Ya, salah satu strategi mereka di Korea Selatan adalah pemilu via pos, ya, surat, ya. Kemudian ada pemungutan awal, ya, sebelum hari H, sehingga bisa mengurangi jumlah penumpukan massa di TPS pada hari H. Nah, ini kan berkaitan dengan manajemen teknis, ya, penyelenggaraan di hari H. Kemudian di situasi yang tidak normal ini, saya pikir anggaran itu tentu saja harus menunjang, ya. Misalnya, apakah penyelenggara pemilu itu diperlengkapi dengan APD, atau di setiap TPS disediakan hand sanitizer, semacam itu. Nah, seperti di Korea Selatan. Nah, tentu saja ini hal-hal seperti ini akan menambah item di logistik dan tentu saja implikasinya adalah anggaran yang membengkak, ya. Belum lagi di setiap TPS kalau di Korea Selatan itu mereka juga menyediakan alat pengukur suhu tubuh, ya. Nah, ini item-item yang saya pikir tidak murah, ya, dan itu harus tersedia di setiap TPS begitu. Nah, belum lagi misalnya ada ketika para pemilih itu diukur suhunya, kemudian ternyata didapati suhunya lebih dari 37,5 suhunya, maka pemilih-pemilih ini akan diarahkan kepada ruang khusus, ya. Ada bilik suara khusus gitu, ya, untuk mereka. Nah, tentu saja kotak suara juga akan nambah gitu, ya. Nah, kita akan memakai strategi seperti apa nanti? Apakah kita akan memecah jumlah TPS jadi lebih banyak ataukah seperti apa? Nah, hal-hal seperti ini itu membawa konsekuensi tersendiri. Kalau nambah jumlah TPS, maka akan juga menambah petugas TPS-nya, kan, itu konsekuensi dan itu juga anggaran, ya, bicara soal anggaran juga gitu. Jadi hal-hal seperti ini saya pikir perlu atau butuh
space waktu yang agak lebih panjang ya daripada hanya diundur 3 bulan gitu. Justru simpati saya adalah kepada penyelenggara pemilu ya. Kasihan penyelenggara pemilunya kalau space waktunya sempit dengan kondisi-kondisi yang seperti ini ya, kondisi yang tidak normal atau new normal ya, normal baru gitu istilahnya. Nah, saya mencoba untuk memberikan perspektif yang bersifat tantangan sih sebenarnya ya. Misalnya soal prakondisi yang harus dipenuhi sebelum kita menyelenggarakan pilkada ya. Nah, prakondisi itu misalnya seperti apakah kita sudah melakukan tes rapid test atau setidaknya rapid test ya secara besar-besaran terhadap publik, terhadap masyarakat gitu ya, sehingga kita bisa mengukur apakah tingkat penularan wabah ini itu dalam angka yang landai atau seperti apa fenomenanya gitu. Nah, prakondisi ini saya pikir belum cukup terpenuhi ya. Kemudian kondisi-kondisi yang lain adalah apakah nanti kita cukup untuk menyediakan misalnya setidaknya 1 tenaga medis di setiap TPS, karena petugas TPS cukup saja dibebani pelatihan tentang prosedur pemungutan suara dan penghitungan suara, tidak lagi ditambah dengan pengetahuan tentang COVID-19 ya. Karena untuk melatih orang paham prosedur pemungutan dan penghitungan suara saja sudah cukup menyita pikiran ya. Belum lagi nanti dibebankan dengan bagaimana bila di antara pemilih itu ternyata dari hasil cek suhu tubuh itu bagaimana memperlakukan mereka dan lain-lain gitu. Nah, itu mensyaratkan setidaknya di 1 TPS itu atau di 1 wilayah itu harus ada petugas medisnya. Tentu saja ini juga menambah kompleksitas dari penyelenggaraan pilkada ya. Ini berkaitan dengan tenaga medis kita yang kurang ya. Secara nasional tenaga medis kita memang kurang memadai ya untuk mengcover masyarakat. Kemudian soal medical equipment, medical equipment yang seperti saya sebut tadi, APD, hand sanitizer, kemudian alat pengukur suhu tubuh dan lain-lain. Saya pikir ini hal-hal yang perlu juga dipersiapkan. Apakah misalnya dalam pendistribusian dan lain-lain itu akan mengalami kendala tersendiri ya. Kalau kita bandingkan dengan Korea Selatan dan negara-negara lain, relatif Korea Selatan tidak sulit karena tidak ada tantangan geografis seperti di Indonesia. Kita tantangan geografisnya sangat sulit dan luar biasa. Karena itu maka kita boleh mengadopsi beberapa hal success story di Korea Selatan, tetapi tentu saja kita harus tetap mengkontekstualisasikannya dengan kondisi di negara kita. Kemudian selain soal rapid test, terus kemudian kita bisa mengukur bagaimana gerak dan pola pergerakan wabah atau pandemi COVID ini, kita bisa memprediksi di daerah mana yang masih kategori merah, daerah mana yang angkanya sudah menurun dan sudah stabil dan landai. Dari situ kita bisa menyusun kebijakan-kebijakan berikutnya. Nah, hal lain yang juga sangat sulit adalah
masih dibukanya celah ya di Perpu itu, dan di peraturan KPU ya, PKPU itu masih dibuka celah ya, adanya penundaan lagi ya, bila ternyata wabah COVID-19 ini tidak mereda atau mungkin bahkan dalam skenario terburuk bahkan melonjak ya. Nah, maka masih ada celah kemungkinan untuk ditunda lagi. Itu yang juga membuat sulit penyelenggara pemilu untuk menyusun tahapan-tahapan yang fix ya. Tentu saja penyelenggara pemilu bebannya akan lebih berat ya, karena mereka harus menyusun alternatif skenario dalam penyelenggaraan pilkada. Itu yang bagian dari kompleksitas. Hal lain misalnya juga adalah soal regulasi dari pemerintah pusat. Ya, saya tidak bisa membayangkan bagaimana kebijakan yang dikeluarkan antar satu lembaga dengan lembaga yang lain itu kadang-kadang juga bertabrakan dan bertentangan ya. Jadi ini yang membuat juga kita agak bingung begitu bagaimana harus menentukan sikap ya. Nah, saya pikir ini adalah bagian-bagian dari kompleksitas kita ya. Nah, yang perlu diingat juga adalah selain kita bisa memprediksi kapan pandemi ini akan melandai atau akan pulih, saya pikir recovery yang kita perlukan bukan cuma recovery kesehatan, tetapi juga recovery ekonomi. Ya. Nah, di Korea Selatan misalnya tidak ada problem dengan relatif ya. Ya, relatif tidak ada problem dengan dampak ekonominya ya, karena lebih stabil ya daripada Indonesia. Karena itu maka jangan-jangan orang lebih sibuk untuk merecovery ekonominya, ekonomi keluarganya daripada ikut berpartisipasi di dalam pilkada gitu. Itu menjadi satu kekuatan. Orang masih cukup antusias ya dengan pilkada ketika mereka dipusingkan dengan bagaimana mereka harus merecovery ekonomi keluarga mereka. Ya, itu saya mencoba mendeskripsikan beberapa tantangan-tantangan. Tentu saja itu bukan satu upaya untuk menggiring jadi sangat pesimistik ya, tidak. Tapi dari deskripsi ini kita harus menjadikannya sebagai titik berangkat yang menantang kita, adalah satu challenge untuk kita bagaimana kemudian menyusun satu strategi ya dalam pelaksanaan pilkada. Itu mungkin sebagai pengantar singkat dulu. Semoga bisa menstimulasi kita dalam berdiskusi dan berdinamika dalam forum pagi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Lanjut. Lanjut, Mbak. Mas Jojo. Kang Kakak bisa mau langsung melanjutkan atau seperti apa? Ya, apa yang lain aja. Udah diwakili Mas Jojo. Oke. Ya. Tadi seperti yang kita ketahui bahwa memang Mas Jojo menyatakan jika penundaannya hanya 3 bulan dan akan diselenggarakan di Desember ini, sebetulnya penyelenggara justru harusnya diberikan space yang lebih panjang untuk mempersiapkan penundaan pilkada ini. Sebab memang tadi Mas Jojo menyebutkan ada prakondisi-prakondisi yang seharusnya dipenuhi terlebih dahulu untuk menyelenggarakan pilkada, seperti apakah sudah melakukan rapid test secara massal pada masyarakat, kemudian mampukah penyelenggara ini menyediakan petugas medis di setiap wilayah atau di setiap TPS-nya untuk menjamin keselamatan para masyarakat pada saat pemilihan. Dan juga beberapa tantangan seperti recovery ekonomi
dan yang lain sebagainya yang sudah disampaikan oleh Mas Jaja. Di sini sudah bergabung bersama kami ada Pak Ferry Junaidi juga dari Kode Inisiatif. Saya sebenarnya mau ke Mas Ihsan. Ini jadinya Mas Ihsan atau Pak Ferry yang akan menyampaikan pendapat. Mungkin saya mau kasih catatan sedikit kali ya, Mbak. Nanti apakah Mas Ferry akan menambahkan atau tidak begitu. Kita tahu bahwa kemarin KPU maksud kami sudah mengadakan gitu ya uji publik terkait dengan PKPU perubahan terkait dengan tahapan. Hal yang pertama yang akan kami sampaikan adalah kami mengapresiasi betul langkah KPU yang langsung menindaklanjuti Perpu 2 2020 begitu dengan melakukan perubahan terhadap PKPU tahapan. Karena hal ini akan menjadi dasar terkait dengan tahapan lanjutan Pilkada serentak 2020 dan juga akan berimplikasi pada tahapan lain atau kewenangan lain seperti pengawasan yang dimiliki oleh Bawaslu. Diskusi hari ini menarik sebenarnya, mengangkat tema soal KPU menetapkan Pilkada 9 Desember ada apa gitu. Kami sih sebenarnya memiliki 3 poin utama begitu ya. Ada apa di Pilkada 9 Desember 2020 begitu. Yang pertama dari uji publik yang kemarin yang kami lihat bahwa ketika Pilkada 9 Desember dilakukan, maka pertama ada keraguan dalam uji publik PKPU perubahan tentang tahapan Pilkada. Itu dapat dilihat dari statement penyelenggara pemilu khususnya KPU. Dan yang kedua adalah statement tanggapan yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan Bapak Terawan. Karena hal ini akan sangat berimplikasi terkait dengan kesiapan penyelenggaraan Pilkada 2020 di 9 Desember tersebut. Lalu yang kedua adalah adanya partisipasi masyarakat yang akan sulit tercapai. Karena kita tahu di Undang-Undang Pilkada, khususnya di pasal 131, esensi dari Pilkada itu adalah adanya partisipasi masyarakat begitu yang dilakukan dalam bentuk pengawasan, sosialisasi, dan juga pendidikan politik. Hal ini akan sangat berkorelasi dan juga beririsan ketika masyarakat di satu sisi masih dalam fase gitu proses bangkit dari pandemi COVID-19 begitu, namun di sisi lain masyarakat dihadapi dengan pilkada lanjutan. Maka fokus masyarakat terkait dengan pengawasan, sosialisasi, dan juga pendidikan politik akan sangat sulit tercapai begitu. Karena kesehatan dan juga keamanan masyarakat menjadi nilai utama di tengah pandemi COVID-19. Lalu yang ketiga adalah Pilkada 9 Desember akan ada penegakan hukum yang akan sulit ditegakkan. Oke, yang pertama saya akan melihat dari kenapa ada keraguan begitu dalam uji publik PKPU perubahan tentang tahapan Pilkada 2020. Kemarin salah satu komisioner KPU RI begitu Pak Pram pada saat menyampaikan uji publik terkait dengan PKPU perubahan yang menetapkan 9 Desember sebagai hari pungut hitung suara, Pak Pram memberikan 2 kondisi ketika pilkada akan dilanjutkan. Pertama, harus ada kepastian penanganan pandemi COVID-19 yang itu akan berkorelasi dengan statement Pak Menteri Terawan, di mana Pak Menteri belum bisa menjanjikan kapan penanganan pandemi COVID-19, bahkan Pak Terawan justru mengembalikan situasi pandemi COVID-19 harus berubah menjadi endemi, sebagaimana ketetapan yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lalu yang kedua, Pak Pram juga menyatakan bahwa akan ada PKPU penyelenggaraan pemilihan dalam keadaan bencana. Kita harus tahu bahwa hadirnya PKPU penyelenggaraan pemilihan dalam keadaan bencana ini akan dilematis. Kenapa dilematis? Karena kita tahu bahwa karena situasi pandemi COVID-19 ini tidak jelas begitu akan selesai di bulan apa dan berhenti di tahapan yang mana, maka PKPU penyelenggaraan pemilihan dalam keadaan bencana ini mau tidak mau sifatnya akan menerawang begitu. Apakah
PKPU, penyelenggaraan pemilihan dalam keadaan bencana, akan mampu membaca pandemi COVID ini akan sampai pada hari pungut hitung begitu, atau hanya di sebagian tahapan. Artinya kan sebenarnya PKPU ini juga masih berisi ketidakpastian atau masih sifatnya predictable begitu. Kenapa? Karena lagi-lagi harus ada jaminan satu standar tertentu kapan pilkada sebenarnya siap untuk dilanjutkan kembali begitu. Nah, menurut saya dari dua statement yang dilakukan oleh KPU dalam uji publik kemarin itu menandakan bahwa ada keraguan begitu dalam hal KPU melakukan uji publik terkait dengan PKPU perubahan untuk tahapan Pilkada 2020. Hal yang menarik juga di uji publik kemarin adalah statement dari Pak Terawan begitu. Pak Terawan menyatakan bahwa KPU harus mempertimbangkan kondisi status pandemik yang harus dicabut dan diubah menjadi endemi. Kalau status pandemi dunia ini belum dicabut, rasanya tidak elok begitu pilkada tetap digelar. Kita harus lihat bahwa Perpu 2 2020 adalah pemerintah yang mengeluarkan. Dan kita lihat konteks hari ini atau yang kemarin pada saat uji publik, Pak Terawan adalah bagian dari pemerintah. Artinya saya melihat bahwa ada ketidakkesinambungan antara internal pemerintah, yakni khususnya mereka yang mengeluarkan Perpu begitu tidak memasukkan aspek kesehatan atau pandangan dari Menteri Kesehatan terkait dengan kapan penundaan pilkada harus dilakukan. Karena eloknya jika memang Menteri Kesehatan melihat bahwa pilkada 9 Desember itu tidak layak atau elok untuk dilakukan karena masih di tengah pandemi COVID-19, seharusnya Menteri Kesehatan diikut sertakan dalam pembahasan Perpu 2 2020 terkait dengan penundaan pilkada. Kenapa? Karena aspek kesehatan juga harus diperhitungkan terkait dengan penundaan Perpu pilkada di 2020 ini. Artinya saya melihat bahwa ada ketidaksinambungan nih antara di internal pemerintah yang memang mengeluarkan Perpu 2 2020 dengan Menteri Kesehatan yang menangani langsung pandemi COVID-19. Ke depan memang seharusnya kalau memang apakah begitu Pak Terawan sudah secara langsung memberikan rekomendasi sebaiknya pilkada ditunda kembali begitu menunggu situasi kondusif terkait dengan pandemi COVID-19, maka Menteri Kesehatan harus ikut untuk memberikan masukan, kajian, simulasi begitu dan juga hasil pemantauan mereka terkait dengan pandemi COVID-19 karena jika tidak, ketidakpastian dalam pilkada lanjutan akan terus berlanjut seperti itu. Karena kan pertanyaannya adalah siapa yang bisa menjamin bahwa pandemi COVID-19 mau tidak mau itu ada di gugus tugas pandemi COVID-19 yang dinahkodai secara langsung oleh BNPB dan juga Menteri Kesehatan begitu. Sedangkan pilkada di satu sisi ada di bawah Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini apabila Perpu ingin didorong begitu. Jadi aspek di internal pemerintah saya rasa harus bersinergi antara Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri untuk duduk bersama begitu membicarakan dengan penyelenggara pemilu dan juga DPR bagaimana baiknya kelanjutan pilkada serentak ini. Poin yang kedua yang ingin saya soroti adalah partisipasi masyarakat yang sulit tercapai. Kenapa? Karena esensi dari pilkada tidak hanya memilih kepala daerah semata. Kita tahu memang mungkin pertimbangan pemerintah melakukan pilkada tetap pada 9 Desember adalah dengan memperhitungkan akhir masa jabatan kepala daerah di 270 daerah. Tapi juga kita harus lihat bahwa esensi dari pilkada adalah hadirnya partisipasi masyarakat. Hal ini dijelaskan langsung di dalam Undang-Undang Pilkada, khususnya di pasal 131 Undang-Undang Pilkada, di mana esensi dari pilkada itu adalah adanya partisipasi masyarakat. Di mana keterlibatan partisipasi masyarakat, masyarakat bisa melakukan pengawasan, sosialisasi dan juga pendidikan politik bagi pemilih. Nah, pertanyaan besar adalah apakah esensi dari partisipasi masyarakat yang menjadi bagian tujuan dari pilkada ini akan tercapai ketika pertanyaan besar pandemi COVID-19 ini belum bisa dijawab begitu. Saya sepakat dengan Mas Jojo, masyarakat akan lebih fokus begitu pada pemulihan dampak dari ekonomi.
bagaimana masyarakat begitu memulihkan kondisi ekonomi mereka begitu di tengah pandemi COVID-19 sekalipun nantinya pandemi COVID-19 sudah dinyatakan berakhir. Masyarakat akan perlahan begitu melakukan perbaikan ataupun ada jeda dari masa pandemi COVID-19 menjadi kondisi yang normal. Nah, apakah partisipasi masyarakat ini akan bisa tercapai ketika masyarakat dalam waktu pandemi COVID-19 berakhir itu masih dalam proses bangkit dari kondisi ekonomi? Saya rasa ini tidak akan tercapai. Sehingga esensi dari pilkada, hadirnya partisipasi masyarakat sebagaimana pasal 131 Undang-Undang Pilkada akan hilang begitu. Poin ketiga yang saya ingin soroti dari Pilkada 9 Desember begitu adalah penegakan hukum yang akan sulit ditegakkan begitu. Kenapa saya bisa katakan bahwa penegakan hukum yang akan sulit ditegakkan? PKPU 9 2020 begitu telah dirubah atau dilakukan uji publik, itu memang memberikan kepastian terkait dengan tahapan. Tapi kita tidak boleh lupa di satu sisi bahwa ada hal lain begitu yang perlu dipertimbangkan. Misalnya Panwascam dan juga PPL yang perlu dihidupkan kembali oleh Bawaslu RI. Kenapa? Karena harus lebih dulu diaktifkan sebelum tahapan penyelenggaraan pilkada dilakukan pada 6 Juni 2020 nanti oleh KPU RI. Agar aspek pengawasan bisa dilaksanakan dan juga ditegakkan. Kenapa saya bisa bilang bahwa penegakan hukum yang akan sulit ditegakkan? Dari dua instrumen tadi yang terkait dengan keraguan yang disampaikan oleh penyelenggara pemilu dan juga Menteri Kesehatan, bahwa pilkada akan dilakukan 9 Desember, maka kemungkinan besar lembaga ad hoc pengawasan pilkada akan dinonaktifkan, itu juga akan besar kemungkinan untuk dilakukan penundaan kembali. Sedangkan kita tahu bahwa lembaga ad hoc pengawasan pilkada memiliki masa waktu bekerja begitu yang telah ditentukan dan juga memiliki keterbatasan anggaran. Artinya hal ini juga harus diperhitungkan terkait dengan penundaan pilkada yang akan dilanjutkan di 9 Desember. Artinya memang harus ada perlu kepastian begitu sebelum masa reses yang dilakukan oleh DPR, KPU, DPR dan juga pemerintah, dan juga harus mengikutsertakan Bawaslu dan juga DKPP sebagai stakeholder penyelenggara pemilu di 2020 ini untuk bisa memberikan masukan terkait dengan tahapan lain yang akan berimplikasi secara langsung. Perlu ada kepastian begitu. Nah, kenapa saya bisa katakan bahwa Pilkada 9 Desember di 2020 ini akan memberikan 3 implikasi yang tadi saya katakan? Kami di Kode Inisiatif dan juga rekan-rekan jaringan Koalisi Masyarakat Sipil, ada JPPR, KIPP, Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, begitu. Kami melakukan 8 indikator yang perlu dipertimbangkan ketika pilkada perlu dilakukan di 9 Desember. Ketika 8 indikator ini bisa dijawab begitu atau terpenuhi oleh penyelenggara pemilu, pemerintah dan juga DPR, maka pilkada lanjutan mungkin sebagian besar bisa dilanjutkan. Yang pertama adalah adanya persinggungan antara tahapan pilkada lanjutan dengan wabah COVID-19. Ketika tahapan pilkada masih ada persinggungan dengan penanganan wabah COVID-19, maka hal ini yang harus dijawab. Maka harus clear begitu bahwa tidak ada lagi titik persinggungan yang akan dilakukan antara tahapan pilkada dengan penanganan wabah COVID-19 untuk memastikan bahwa penanganan pilkada di pilkada lanjutan begitu akan berjalan secara tertib. Lalu yang kedua adalah tahapan teknis pilkada yang sulit disesuaikan dengan protokol COVID-19. Kita tahu bahwa KPU baru akan menyiapkan PKPU terkait dengan itu begitu. Yang tadi saya katakan bahwa apakah PKPU terkait dengan tahapan pilkada di tengah wabah COVID-19 ini akan menjangkau pada tahapan yang mana begitu. Lalu yang ketiga adalah anggaran yang tidak memadai sehingga ini akan berimplikasi pada tahapan terhenti. Kita tahu bahwa
pada 29 Mei nanti begitu akan ada status kedaruratan. Nah, ini akan menentukan apakah status kedaruratan akan diperpanjang atau tidak. Jika status kedaruratan akan diperpanjang atau tidak diperpanjang sekalipun, dan tahapan pilkada akan dilanjutkan di 6 Juni 2020, maka anggaran pilkada mau tidak mau harus ada penambahan terkait dengan antisipasi. Seperti apa? Masker misalnya, hand sanitizer, termometer untuk meminimalisir persebaran wabah COVID-19 sekalipun status kedaruratan telah dicabut. Lalu yang keempat adalah bagaimana pertanggungjawaban keuangan penyelenggara pilkada yang akan menjadi rumit. Karena kita tahu bahwa laporan pertanggungjawaban di daerah itu akan selesai gitu pada pertengahan akhir tahun. Di pertengahan bulan Desember, laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah itu sudah harus disetorkan, sedangkan di 9 Desember pilkada baru akan dilaksanakan. Nah, hal-hal seperti ini juga harus menjadi pertimbangan ketika pilkada lanjutan akan dilaksanakan. Hal ini akan jauh lebih baik ketika pilkada lanjutan dilakukan di September 2021, di mana penyelenggara akan melakukan tahapan pilkada lanjutan di Februari 2021, maka akan ada rentan waktu yang lebih luas begitu dalam hal pengelolaan anggaran. Lalu yang kelima adalah keberlangsungan lembaga ad hoc penyelenggara pemilu yang perlu dipastikan. Yang tadi saya perlu tekankan bahwa Panwascam dan juga PPL memiliki masa waktu yang memang telah ditentukan masa kerja mereka begitu. Bahkan PPK sebagaimana KPU yang telah melakukan penundaan atau penonaktifkan masa kerja mereka begitu, rata-rata di daerah masa kerja PPK hanya 6 sampai dengan 7 bulan begitu. Lalu yang ke-6 adalah menguatnya potensi politik uang dan penyalahgunaan jabatan oleh petahana. Kita tahu bahwa kemarin ada banyak catatan begitu yang nanti mungkin akan dielaborasi oleh lebih lanjut oleh rekan-rekan yang lain, bahwa ada temuan-temuan bahwa kepala daerah petahana begitu menyalahgunakan bantuan sosial terkait dengan penanganan pandemi COVID-19. Lalu yang ketujuh adalah perubahan konstelasi politik daerah, adanya perpecahan antara petahana, antara wali kota, antara calon wali kota dan juga calon wakil wali kota begitu yang pecah dan juga berimplikasi pada perubahan konstelasi politik di daerah. Dan yang ke-8 adalah pendataan pemilih dan potensi hilangnya hak pemilih pemula karena ada pergeseran dari September 2020 ke Desember 2020, maka pendataan pemilih potensi pemula itu juga perlu dilakukan kembali. Lalu pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan begitu. Kami memiliki 4 rekomendasi begitu terkait dengan 8 indikator yang telah kami lakukan. Pertama, KPU harus sesegera mungkin menetapkan peraturan perubahan mengenai jadwal tahapan pilkada yang kemarin telah dilakukan uji publik begitu, dengan melakukan penyesuaian masukan terkait dengan uji publik yang telah diberikan oleh publik atau stakeholder terkait pada uji publik kemarin. Lalu yang kedua, Bawaslu perlu mempersiapkan regulasi pengawasan di tengah COVID dan penyesuaian anggaran pengawasan. Strategi pengawasan di tengah COVID mesti disiapkan secara khusus. Lalu yang ketiga adalah pemerintah atau Kementerian Dalam Negeri membantu penyesuaian anggaran pilkada dengan situasi COVID begitu, dan juga perlu melibatkan Menteri Kesehatan dalam hal perlu tidaknya melakukan penundaan pilkada kembali. Lalu rekomendasi kami yang terakhir adalah KPU, Bawaslu, dan juga pemerintah serta pemangku kepentingan lain hendaknya mendahulukan aspek keselamatan jiwa para pemilih dalam menentukan hari pemungutan suara pilkada 2020 dibanding kepentingan ego politik semata. Mungkin itu Mbak Rahma catatan dari saya begitu terkait dengan uji publik PKPU kemarin yang dilakukan oleh KPU. Ya, oke, terima kasih Mas Isan. Seperti tadi memang masih dilihat juga Mas Isan menyebutkan bahwa masih ada keraguan di pihak penyelenggara untuk menyelenggarakan pilkada di bulan Desember 2020 ini. Dan juga beberapa catatan yang harus diperhatikan untuk menyelenggarakan pilkada di 2020 ini. Selanjutnya, saya mau ke Mas Alwan.
Halo Mas Alwan. Ya, Mas Ya, Alwan, siap. sudah ada tadi. Ya. Mbak Rahma. Nah, iya. Kalau dari Mas Alwan sendiri seperti apa tanggapannya terkait dengan pelaksanaan penundaan pilkada pada Desember 2020 ini? Silakan Mas Alwan. Terima kasih Mbak Rahma. Siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Oh, masih pagi ya. Yang pertama ada Kang Kakak, Bang Jojo, Bung Erik, ada juga Mas Agus, Bang Heri, Ihsan, dan Bapak Ibu semuanya. Menarik diskusi kita pada pagi ini. Memang pasca uji publik PKPU, saya kira koalisi ini selalu terdepan dalam menyuarakan isu-isu kegelisahannya, kira-kira begitu. Memang tadi secara konferensif tadi juga sudah disampaikan oleh Ihsan, misalnya. Nah, tetapi saya ingin menyampaikan beberapa hal, misalnya. Yang pertama, Pilkada 2020 ini kita memang selalu dalam selalu dalam ketidakpastian. Corona muncul, kita mendorong untuk ditunda dan harapannya Perpu dikeluarkan sebagai sebuah kepastian hukum. Perpu sudah keluar, tidak memberikan sebuah kepastian. PKPU uji publik pun juga masih mempertimbangkan dua aspek yang tadi juga disampaikan oleh Ihsan, bahwa harus ada kepastian waktu COVID, lalu juga semacam tata cara penyelenggaraannya dalam sistem kebencanaan. Nah, dalam kondisi ini saya ingin memotret beberapa hal. Misalnya, kalau kita lihat komponen pilkada itu, memang yang pertama kan kita ingin memotret soal penyelenggara. Nah, sejauh mana aspek kesiapan penyelenggara? Kalau kita cek penyelenggara ad hoc, hampir mereka juga tidak siap. Tapi karena pilihan kebijakan dari pusat ini harus otoritatif, ya struktur penyelenggara di bawah akan mengatakan kita ini samina wa ta'na. Apa perintah dari PKPU dan apa perintah dari RI akan dijalankan. Jadi memang tidak siap juga di bawah. Lalu komponen pemilih misal, tadi Bang Jojo juga menyinggung kesiapan pemilih. Nah, pemilih ini kita di DPR dan kawan-kawan di SPD, KIPP, dan Kode sejak awal memang sudah menyatakan bahwa pemilih kita tidak siap. Karena konsentrasinya adalah sejauh mana pemilih untuk menjaga kesehatan, kita pemilih dihadapkan pada resesi ekonomi yang mereka harus berpikir untuk mengembalikan stabilitas ekonominya. Jadi kesiapan pemilih memang tidak ada. Apalagi kita memotret pengetahuan pemilih, jelas akan bermasalah di situ. Nah, artinya kita mengatakan bahwa pemilih juga tidak siap. Nah, yang ketiga, saya ingin melihat bagaimana komponen peserta pemilu hari ini, ya, partai politik. Saya membayangkan bahwa Pilkada 2020 dan munculnya COVID-19, yang paling produktif untuk membangun narasi di muka publik adalah kawan-kawan dari civil society. Hari ini hampir absen dan kita tidak mendengar apa mitigasinya, apa kerangka solutif atau memang sebuah pertimbangan yang kita dengar dari partai politik. Tidak ada. Pasca Perpu keluar pun DPR atau partai manapun tidak merasa keberatan atas norma tersebut. Hampir kita partai politik dan legislatif sepakat bahwa pilkada ini tetap di 9 Desember. Dan tidak ada suara dari partai, tidak ada suara dari parlemen
untuk menyuarakan bahwa pilkada kita harus digelar bla 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 bla. Hampir tidak ada. Nah, ini menunjukkan bahwa kita ini ribut, tapi partai politik dan parlemen kita mengisyaratkan bahwa pilkada tetap dipaksakan di 9 Desember. Maka pertanyaannya adalah, ya kepentingan siapa pilkada ini? Penyelenggara itu hampir tidak siap. Dan kita bisa mengatakan secara implisit bahwa penyelenggara kita nggak siap memaksakan. Kedua, pemilih kita apalagi? Dia tidak siap sama sekali. Padahal kalau dalam konteks demokrasi, ya kita teriak bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyat mana yang berdaulat? Toh suaranya tidak didengarkan kok. Kok pemilih juga kemudian tidak didengarkan dalam pilihan-pilihan kebijakan? Apakah pilihan-pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, KPU, penyelenggara juga melibatkan dimensi pemilih? Tidak juga hari ini. Nah ini, maka pertanyaannya adalah, untuk siapa pilkada? Pemilih tidak siap, penyelenggara tidak siap, apalagi kita sebagai civil society, apalagi kita sebagai pemantau, jelas-jelas akan merasa bahwa ya kita akan tidak lebih siap untuk merekrut relawan kita. Nah, kalau komponen-komponen itu sudah tidak siap, ya kita memastikan bahwa partisipasi, kualitas, itu sudah tidak ada lagi. Nah, maka pertanyaannya adalah, saya selalu mengatakan judul kita ini memang saya selalu mengatakan bahwa Pilkada 2020 dan judul diskusi hari ini, ya memang dimensi politiknya sangat kental. Dorongannya kepentingan siapa Pilkada 2020 ini? Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau kita lihat data pasangan calon di Pilkada 2015, karena Pilkada 2020 adalah akhir masa jabatan di Pilkada serentak pertama di 2015, itu ada 838 pasangan calon. Nanti kalau ada yang datanya agak keliru, nanti Mas Erik bisa bantu mengkoreksi. Tetapi catatannya adalah ada 838 pasangan calon yang mendaftar sebagai peserta di Pilkada 2015. Nah, kita lihat saja, apakah 2020 ini juga jumlah pasangan calonnya meningkat, atau menurun drastis. Nah, ini kan kita memotret kesiapan itu. Tetapi pada lain hal, kalau kita tracking, partai besar mana yang mempunyai pasangan calon di 270 daerah hari ini? Kalau bukan PDI, kalau bukan Golkar, kalau bukan Nasdem misalnya. Nah, 3 partai besar ini yang kemudian hampir merasa bahwa dia punya 3 kepala daerah di situ, dan ya kita tidak mendengar suara-suara dari partai politik. Pada lain hal pun, saya membayangkan bahwa Pilkada 2020 adalah pemilihan pertama pasca pemilu 2019. Hampir partai politik akan mengukur apakah konstituen saya, apakah suara saya, apakah popularitas partai saya masih diminati di 2020 sebagai tarikan untuk melihat kontestasi di 2024 misal. Nah, jadi kita juga jangan kita merasakan bahwa civil society kita teriak soal relasi state dan negara tidak putus-putus, jangan satu arah, tapi pada lain hal juga ya nihil juga, karena partai politik misal hari ini tidak ada suaranya kok, kita nggak mendengar itu. Jadi bagi saya adalah kalau memaksakan Pilkada 2020 ini ada apa? Tarikan kekuatan kepentingan politiknya sangat tinggi sekali, dan norma Perpu kita itu juga mengakomodir adanya tarikan kepentingan antara penyelenggara dengan pemerintah dan DPR, karena dalam mengambil keputusan KPU harus berkonsultasi dulu dengan pemerintah dan DPR. Jadi memang dimensi politiknya itu sangat tinggi sekali. Persoalan teknis dan lain sebagainya, ya saya kira penyelenggara akan paham, tetapi mereka paham dalam ketidaksiapan di tengah pandemi. Saya kira itu Mbak Rahma sebagai pengantar, karena kita diskusinya masih pagi, jadi suara kita agak lantang, Mbak Rahma. Terima kasih. Oke, Mas Alwan, iya, terima kasih. Tadi disebutkan bahwa memang penundaan pilkada yang akan diselenggarakan di Desember 2020 ini sangat kental dengan dinamika politiknya. Kalau seperti itu, saya akan melihat bagaimana tanggapannya Mas Erik terkait dengan hal ini. Bisa langsung saja, Mas Erik. Oke. Terima kasih, Rahma. Selamat pagi
menjelang siang. Suara saya terdengar ya? Halo? Iya, terdengar. Terdengar, Mas. Oke. Terima kasih Rahma dan teman-teman narasumber lain yang sudah menyampaikan paparannya. Ada Kang Kakak, ada Mas Jojo, ada Bang Alwan, ada Ihsan tadi, ada Mas Agus juga di sini, ada Ferry juga. Nah, saya kira beberapa hal tadi sudah disampaikan secara komprehensif oleh teman-teman sebelumnya. Tapi yang jelas saya ingin menyampaikan satu dua hal saja terkait dengan pemberlakuan Perpu, dan kemudian kita tahu kemarin KPU sudah melakukan uji publik terhadap PKPU tahapan pemilu. Nah, kalau kita refleksikan dua hal itu ya, Perpu dan PKPU, setidaknya yang pertama itu kan sebenarnya kan mana variabel yang dependennya, mana yang menentukan. Apakah memang situasi pandemiknya atau memang pilkadanya. Nah, kan kalau kita lihat uji publik kemarin seperti yang tadi disampaikan oleh Ihsan itu, ya situasi pandemi ini kan pandemi global, agak sulit melaksanakan pilkada yang naturalnya memang orang berkerumun. Nah, kalaupun kemudian jadi yang seharusnya jadi fokus utama kan penanganan pandeminya dulu. Yang jadi fokus utama kan penanganan pandeminya, bukan kemudian di pilkadanya. Nah, kalau kemudian pilkadanya itu akan jadi dilaksanakan di 9 Desember, kan satu hal yang harus diperhatikan itu kan sekalipun nanti BNPB atau pemerintah menyatakan situasi tanggap darurat bencana itu selesai, kan tidak serta-merta aktivitas publik, aktivitas warga negara itu kan kembali seperti semula. Orang boleh lagi berkerumun, orang boleh lagi melakukan aktivitas-aktivitas lain gitu seperti sebelum adanya wabah COVID-19 ini, kan tidak. Tetap protokol kesehatan itu harus dilakukan, tetap protokol social distancing atau physical distancing itu kan juga harus tetap dilakukan. Nah, ini penyesuaian itu dalam masa transisi ini yang belum bisa kita lihat gitu loh. Nah, nanti akan disinggung juga poin ke sana, tapi saya akan ke hal kedua yang ingin saya sampaikan terkait dengan Perpu dan PKPU ini. Nah, kalau kita lihat baik Perpu maupun PKPU ya. Nah, ini kan yang hendaknya harus dilihat itu, yang hendaknya harus diperhatikan betul itu kan tujuan dari pilkada itu sebagai kedaulatan rakyat. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Pilkada itu mau kita anggap sebagai apa? Apakah memang dia sarana kedaulatan rakyat dalam menentukan siapa pemimpinnya ke depan, atau memang hanya dianggap sebagai mekanisme pergantian kekuasaan seperti biasa. Tadi Ihsan juga sempat meng-highlight bahwa urusan partisipasi itu kan jadi satu hal yang penting dalam pilkada. Nah, saya hanya ingin mengingatkan teman-teman, Ibu Bapak semua, kalau kita lihat tren datanya, pilkada itu kan 2015, 2017, dan 2018. Nah, belum ada satupun pilkada kita itu, kalau kita lihat angka rata-ratanya kan tingkat partisipasinya selalu di bawah target partisipasi 77,5%. Kita lihat misalnya di pilkada 2015 itu angka rata-rata partisipasi itu 64,5%, 64,02%. Nah, di 2017 itu angka tingkat partisipasinya rata-rata 71%, dan di pilkada 2018 memang meningkat, tapi angkanya tetap di bawah 77,5, yaitu 75%. Jadi bisa dibayangkan dalam situasi normal pun, dalam situasi tidak ada wabah sekalipun, pilkada kita itu belum pernah mencapai target partisipasinya. Maksudnya dalam hal ini angka rata-ratanya ya. Nah, bayangkan kalau kemudian nanti dalam situasi yang seperti ini, fokus masyarakat juga sangat terpecah karena situasi ini, terus kemudian dihadirkan pilkada. Nah, bagaimana kemudian tingkat partisipasinya di publik, apakah antusias atau tidak? Itu kan jadi satu pertanyaan yang juga cukup mendasar. Nah, yang ketiga, kalau kita lihat kemarin ada uji publik peraturan KPU, kita lihat memang kalau saya lihat ya memang tidak ada pertimbangan teknis yang
cukup mumpuni dari KPU sebagai penyelenggara pemilu mengenai tahapan pemilu di tengah pandemi seperti ini. Jadi semua berjalan seperti seolah-olah business as usual aja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa itu. Jadi tahapan pilkada ya diundur 3 bulan gitu kan, dimulai 12 Juni atau dimulai pencocokan dan penelitian itu kalau nggak salah 6 Juli. Jadi itu kan bagaimana nanti protokol-protokol kesehatan yang harus diterapkan. Nah, bagaimana kemudian nanti potensi-potensi kerumunan yang kemudian bisa diurai, diminimalisir sehingga penularan atau wabah pandemi ini tidak meluas. Nah, kalau kita lihat data juga, setidaknya ya, SPD sendiri sudah pernah mempublikasikan kenapa sih pilkada itu harus diundur pada waktu itu ya. Setidaknya kan gini, kalau kita lihat datanya, di pilkada 2020 nanti itu kan ada kurang lebih 105 juta pemilih yang akan berpartisipasi, diharapkan berpartisipasi. Jadi bayangkan 105 juta pemilih, 105 juta orang akan dimobilisir. Nah, belum lagi kemudian kita juga punya data di penyelenggara pemilu itu kalau yang ad hoc, di PPK ada 131.000 orang. Petugas panitia pemilihan kecamatan. Ada PPK itu 10.773 petugas kecamatan, pemilihan kecamatan. Ada 131.800 petugas PPS dan ada sekitar 1,6 juta orang itu petugas di KPPS. Jadi bayangkan banyak sekali potensi kerumunan yang kemudian itu kita nggak lihat sama sekali bagaimana kemudian nanti tahapan kampanyenya dilakukan dengan misalnya protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, atau kemudian bagaimana KPU nanti secara teknis Terima kasih Mas Erik. Ini selanjutnya saya akan ke Bang Jerry, cuman Bang Jerry belum ikut bergabung ya sepertinya. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan bisa langsung chat di kolom chat ya. Nanti akan saya sampaikan ke para narasumber. Nah, ini ada pertanyaan juga. Bagaimana mungkin demokrasi hadir di tengah masyarakat yang takut akan wabah COVID-19? Silakan para narasumber yang ingin memberikan tanggapan. Rahma, ya. Sebelum dijawab itu ada Bang Ferry, Mas Agus, mereka menambahkan dulu baru dijawab sama Bang Erik nanti. Oke, baik. Ke Mas Agus dulu kali ya. Saya ikut aja, saya dengerin, dan saya kira itu apa yang disampaikan teman-teman sudah hampir sama lah sebenarnya dengan pandangan saya. Saya kira di situ ya, kan sudah ada Mas Erik juga. Makasih. Ya, tadi juga saya sudah komunikasi sama Pak Ferry. Pak Ferry menyampaikan bahwa tadi sudah cukup yang disampaikan oleh Mas Isan. Jadi bisa langsung ditanggapi saja, Mas, pertanyaannya. Leng. Masak. Tak boleh.
Halo. Ya. Halo. Iya, silakan Mas Erik. Saya dulu ya. Iya, boleh. Oke, ya sudah. Nah, ini terkait dengan bagaimana melaksanakan pilkada di tengah masyarakat yang takut dengan pandemi. Nah, itu memang yang jadi persoalan mendasar di pilkada kita 2020. Nah, saya kira memang seperti tadi yang saya sampaikan ya, sebenarnya bagaimana menghadirkan demokrasi itu kan, kalau di demokrasi elektoral kan dimensi paling kuatnya ya partisipasi. Nah, seperti tadi saya sampaikan juga di data pilkada terakhir kita itu, 3 kali pilkada serentak itu tingkat partisipasinya selalu di bawah target 77,5%. Nah, bagaimana dengan situasi pandemi ini? Tentu akan sangat berpengaruh bagaimana nanti situasi pandeminya, bagaimana penanganan pandeminya. Nah, makanya memang begini, Perpu itu kan memberikan keleluasaan ya, karena kemudian dia memang menentukan hari pemungutan suara itu Desember 2019. Tapi dibuka kemungkinan bagi pemangku kepentingan, baik penyelenggara pemilu, pemerintah maupun DPR, itu dengan pertimbangan situasi yang ada, pilkadanya atau pemungutan suaranya bisa saja dilaksanakan di tahun 2021. Nah, opsi-opsi itu yang memang belum terlihat. Makanya seperti tadi yang saya bilang, tidak ada penjelasan secara teknis yang mumpuni bahwa misalnya gini, tahapan-tahapan tertentu misalnya pencocokan dan penelitian yang berpotensi itu orang datang gitu ya, petugas PPDP datang ke rumah-rumah orang, itu kan potensi penularan virus ada. Kampanye, hari pemungutan suara, itu kan naturnya berkumpul, naturnya orang berkerumun. Nah, itu bagaimana nanti mengatasinya? Karena memang pilkada ini naturnya berkumpul, berkerumun. Nah, alangkah lebih baik memang banyak pihak yang menganjurkan bahwa lebih baik situasi pandemiknya dulu dikendalikan, baru kemudian pilkada sebagai bagian bentuk dari pelaksanaan demokrasi kita itu bisa berjalan. Mungkin itu, Rahma, dari saya. Silakan ke teman-teman lain. Iya, boleh narasumber lain bisa ikut menyampaikan juga. Ya, Mas Awan mungkin. Saya menambahkan. Oh iya, boleh Mas Ujo. Ya, menambahkan Pak Erik memang. Nah, soal ketakutan terhadap pandemi COVID-19 ini, saya melihat ada ketakutan yang berbeda antara publik dengan elit ya. Publik takutnya corona, kemudian elit takutnya kekuasaan akan expired kan. Jadi kekuasaan di level provinsi dan kota gitu akan segera expired, makanya tenggat waktu itu harus dikejar ya. Nah, merespon itu saya pikir begini ya. Satu pertanyaan yang saya pikir jawabannya juga clear ya. Apakah konstitusi kita menyediakan jalan keluar untuk kekosongan pemerintahan daerah ya? Kekosongan pemimpin di daerah untuk level gubernur, wali kota maupun bupati ya. Jawabannya clear bahwa konstitusi kita sudah menyediakan jalan keluarnya ya. Ketika misalnya dengan kemungkinan yang paling buruk ya, misalnya kemungkinan paling buruk adalah pandemi tidak segera berakhir sementara kekuasaan nanti sudah expired ya, sudah melewati tenggat waktu. Saya tidak mengkhawatirkan itu ya, karena konstitusi kita punya jalan keluar. Dan kedua adalah saya tidak mengkhawatirkan itu karena saya tidak melihat atau saya tidak memprediksi bahwa akan terjadi satu gejolak sosial yang besar karena nggak ada bupati atau karena nggak ada wali kota atau gubernur misalnya. Saya tidak melihat kemungkinan ke arah itu ya. Saya pikir publik akan fine-fine aja kok. Kalau nggak ada bupati misalnya ya, atau bupati dijabat oleh PJ misalnya, wali kota dijabat oleh PJ ya, tidak akan timbul gejolak sosial ya. Tidak, karena konstitusi kita menyediakan ruang untuk itu. Berbeda misalnya pada level tingkat nasional, ada vacuum of power di tingkat presiden misalnya. Nah, itu baru akan terjadi gejolak, gonjang-ganjing politiknya akan cukup signifikan dan besar ya.
Tetapi untuk level daerah saya tidak punya kekhawatiran yang cukup beralasan untuk mengkhawatirkan hal itu gitu. Jadi karena itu maka kalau misalnya pemikirannya adalah untuk mengejar tenggat waktu kekuasaan di level daerah itu sudah mendekati masa expirednya, saya pikir tidak ada kekhawatiran di situ. Pertama karena soal konstitusi menyediakan jalan keluar, kedua tidak ada kemungkinan yang saya lihat ya untuk terjadi gejolak sosial di tingkat daerah. Itu dari saya, Mbak Rahma. Terima kasih. Bali. Oh ya, ini dari partisipan juga ada yang ingin memberikan pendapat. Boleh, silakan Bapak. Bali ya, Bali. Baik, terima kasih. Selamat pagi kepada host juga kepada para senior. Ada Bang Jojo Rohi. Selamat pagi, Bang Jo. Selamat pagi juga kepada para senior yang lain. Ada dari KIP, kemudian dari JPPR, ada Bang Ferry. Selamat pagi. Kenalkan, nama saya Kurudio. Saya salah satu komisioner Bawaslu Provinsi Bali. Ingin berpendapat ya berkaitan dengan apa yang telah kita saksikan bersama ya. Terakhir diawali dengan Perpu, kemudian KPU mengajakkan uji publik terhadap rancangan PKPU perubahan terhadap tahapan program jadwal pilkada. Saya melihat dari sisi hukum ya bahwa KPU ini harus melaksanakan apa perintah undang-undang, dalam hal ini Perpu, bahwa penyelenggara itu adalah pelaksana undang-undang. Ya, mereka tidak boleh diam. Paling tidak mereka meyakinkan kepada publik bahwa mereka melakukan sesuatu atas perintah undang-undang. Salah satunya adalah rancangan TPJ itu ya. Dan kami sebagai penyelenggara tentu mengapresiasi apa yang dilakukan oleh KPU, bahwa sudah ada rancangan kemudian diuji publik, kemudian itu uji publiknya melibatkan banyak masyarakat, melibatkan banyak pihak, ada DPR, DPD, dan juga ada juga pegiat kepemiluan, juga ada teman-teman pers. Nah, yang kedua, saya melihat dari sisi partisipasi masyarakat. Kalaupun misalnya Desember akan dilaksanakan, ya memang banyak melihat ada partisipasi masyarakat nanti bagaimana di tengah-tengah maaf ada gangguan sedikit ya berkaitan dengan partisipasi. Ya. Kemudian dari sisi penegakan hukum, ya banyak diskusi-diskusi yang mengkhawatirkan bagaimana Bawaslu nanti dalam hal penegakan hukum ketika pilkada dilaksanakan di tengah belum berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Saya kira tentu kita tegak lurus ya. Yang namanya penegakan hukum tentu kita tidak boleh membeda-bedakan ya. Sepanjang itu bagian dari kewenangan Bawaslu tentu kita akan lakukan ya. Kemudian ada dari sisi ketersediaan anggaran, tadi ada pertanyaan bagaimana soal anggaran. Sebelum tahapan pilkada ini ditunda ya, berdasar kami di Bali ya, terutama di daerah-daerah yang melaksanakan pilkada, hampir sebagian besar anggaran itu sudah selesai. Artinya NPHD sudah ditandatangani, kemudian sudah ditransfer ke rekening Bawaslu Provinsi Kabupaten Kota. Kami di Bali ada 6 kabupaten kota. Sampai hari ini anggaran itu masih terparkir di rekening Bawaslu. Lebih-lebih ada surat dari Kemendagri bahwa anggaran itu harus tetap di rekening Bawaslu, jangan sampai dialihkan. Bahkan
di sana kalau tidak salah ada surat yang menegaskan kalau masih kurang misalnya termin berikutnya, Bawaslu diperintahkan untuk meminta. Gitu loh. Jadi kalau 2020 misalnya kami dari sisi kepastian anggarannya ini tidaklah terlalu ada persoalan. Kemudian kita memang melihat ada kekhawatiran banyak karena nanti ketika tahapan ini dilaksanakan di tengah pandemi, ya ada beberapa tahapan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, banyak ya. Misalnya soal refak calon perseorangan, karena itu sensus ya, beda dengan pemilu. Syukurlah di Bali tidak ada ya, di Bali. Tetapi ini kan pilkadanya nasional, bahwa di beberapa daerah ada yang tertunda verifikasi calon perseorangan. Kemudian yang kedua adalah pendaftaran pemilih, juga melibatkan partisipasi publik yang banyak ya, dan memastikan ya, penyelenggara juga harus memastikan siapa berhak terdaftar sebagai pemilih. Kemudian Oke, baik, Bapak ya. Ingin menyatakan pendapat atau bertanya, Bapak? Saya ini menyampaikan pendapat saja ya, karena kan ada banyak para senior, ada bagaimana dengan keterlibatan masyarakat, nanti ada kekhawatiran seandainya misalnya pilkada ini dilangsungkan 9 Desember di tengah pandemi ya. Kemudian boleh bisa dilanjut? Iya, dipersingkat ya Pak. Baik. Oh iya ya, oke. Dari beberapa diskusi yang kami ikuti ya, bahwa pilkada di 2020 lebih memungkinkan dibandingkan dengan pilkada di 2021. Yang pertama alasannya adalah bahwa anggaran saat ini sudah tersedia di rekening Bawaslu Kabupaten Kota maupun penyelenggara, dalam hal ini KPU Kabupaten Kota, demikian juga provinsi. Kemudian kalau kita bicara kalau sampai lewat di 2021 ya, tadi sudah ada diskusi bahwa akan banyak kepala daerah yang akan berakhir, yaitu 17 Februari ini sudah berakhir yang hasil pilkada 2015 lalu yang dilantik pada 17 Februari 2016 ya. Ya tentu ini akan menjadi kerepotan juga bagi pemerintah untuk menyiapkan sekian ratus pejabat-pejabatnya nanti dengan kewenangan terbatas. Oke, baik kemudian Bapak. Ini mohon maaf saya potong karena melihat Bang Jerry sudah bergabung, bisa nanti dilanjutkan pendapatnya ya Pak setelah. Oh ya, silakan. Ya. Saya langsung ke Bang Jerry. Baik, Bang silakan. Jerry, saya langsung memberikan tanggapannya. Tadi kita sudah diskusi mengenai penundaan pilkada yang akan diselenggarakan di Desember 2020. Beberapa narsum yang lain sudah menyampaikan pendapat bahwa memang masih dilihat penyelenggaraan pilkada ini masih timbul keraguan dari penyelenggaranya dan berbagai aspek lain yang masih harus dipertimbangkan untuk penyelenggaraan penundaan pilkada. Dari Bang Jerry sendiri, bagaimana pendapatnya, Bang? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Rahma ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama, mohon maaf karena saya baru bisa bergabung karena menjalankan tadi harus ada ibadah dulu. Mohon maaf. Yang kedua, saya tentu tidak mendengar tadi apa yang dikemukakan oleh teman-teman ya. Tapi menurut saya begini. Kan sudah ada Perpu nomor 2 tahun 2020. Nah, saya kalau saya membaca Perpu ini memberi kewenangan kepada KPU untuk menentukan secara lebih pasti kapan persisnya waktu yang baik bagi kita untuk melaksanakan pilkada, penundaan pilkada. Selama ini kita memang kan menunggu kepastian itu. Nah sayangnya Perpu sendiri tidak memberi kepastian. Tapi yang pasti di Perpu menurut saya adalah kewenangan itu diberikan kepada KPU untuk menentukan. Ya tentu dalam koordinasi dengan pihak-pihak terkait ya, pemerintah dan
pihak-pihak lain yang terkait dengan itu. Pihak yang terkait juga salah satunya bisa disebut adalah yang punya otoritas untuk menyebut pandemi ini akan masih lamakah atau akan berlangsung sampai kapan. Ya. Jadi ini menjadi mestinya menjadi pertimbangan KPU. Kalau menurut saya yang menjadi problem kita sekarang itu kan soal kepastian, ya. Soal kepastian. Jadi KPU itu tetapkan saja menurut saya. Kalau mau Desember, Desember. Kalau mau Maret, Maret. Kalau mau September 2021, ya September 2021. Karena bagi saya berdebat tentang dampak itu tidak begitu produktif lagi sekarang. Tadi misalnya teman dari Bali mengemukakan lebih senang atau lebih cocok di 2020 Desember karena anggaran sudah tersedia gitu ya, tinggal dipakai. Nah, ada juga di room chat kita baca bahwa ya anggaran yang sekarang tersedia itu memang masih ada, tapi itu kan bukan anggaran dalam konteks pandemi COVID. Itu anggaran dalam situasi normal. Sekarang kan new normal. Kan gitu. Apakah cocok anggaran gitu? Jadi ada pertanyaan begitu juga. Jadi maksud saya begini, ada banyak plus minus ya. Kalau kita berdebat dan berargumentasi tentang apa plusnya, apa minusnya di Desember, dan apa plusnya dan apa minusnya kalau 2021 di bulan September misalnya, ini debat yang tidak akan berkesudahan. Gitu. Nah, saya ingin menekankan, karena ini pandemi, ini wabah, ya semua ada resikonya. Gitu. Semua ada resikonya gitu. Bagi pelaksana, bagi calon, dan bagi pemerintah gitu ya. Bagi masyarakat juga mengalami semua resiko itu. Tapi kan yang harus kita pastikan adalah pilkada ini harus berjalan. Nah, kapan waktunya? Pastikan aja. Saya menganggap Undang-Undang Perpu nomor 2 itu KPU sudah punya kewajiban untuk memastikan itu. Gitu. Jadi otoritasnya sekarang ada di KPU. Jadi KPU harus berani untuk memastikan dan menetapkan kalau kita mau Desember, jangan ragu-ragu gitu. Gitu. Sayangnya kan PKPU yang kemarin dibicarakan, diuji publikan itu juga tidak memberi kepastian itu. Itu malah masih ada opsi, tapi opsinya tetap di Desember. Artinya begini, PKPU itu mestinya sudah memberi kepastian tentang kita mau Desember loh. Karena itu ini yang harus kita persiapkan. Tahapannya begini, setelah ini kita akan menyiapkan hal-hal lain gitu. Semestinya kan begitu. Tapi ini masih ada opsi Desember itu ada 2 opsi di PKPU itu. Jadi belum bisa pasti juga gitu. Semestinya kan kalau KPU mau membuat opsi begitu, ya dia buat juga opsi Maret itu seperti apa, opsi September 2021 itu seperti apa. Jadi di sini menurut saya kelemahannya di situ ya, sehingga apa? Ya kita nggak ada kepastian lagi gitu. Desember itu belum pasti. Jadi wacana kita, percakapan kita, perdebatan kita hanya di seputar 2 bulan terakhir ini sama. Gitu. Padahal sudah ada perpu gitu. Nah, saya mau mengajak kita supaya KPU percaya dirilah menetapkan kapan waktu yang pasti. Gitu. Baru kita bicara gitu ya. Baru kita bicara tentang apa yang harus kita persiapkan. Kan ada debat juga, kita ini situasi pandemi, tidak kondusif melaksanakan pilkada. Gitu. Ada benarnya gitu. Tapi ada yang mengatakan negara-negara lain bisa kok seperti Korea. Gitu kan. Gitu. Jadi debat seperti ini tidak akan berkesudahan kalau kita tidak memberi kepastian. Menurut saya sebaiknya tetapkan pastinya kapan, baru kita bicara. Kalau itu masih dalam situasi pandemi, kita akan bicara tentang bagaimana kita menyesuaikan proses dan tahapan serta mekanisme itu dalam situasi pandemi, menggunakan protokol pandemi COVID, gitu kan. Gitu. Tapi kalau 2021, mari kita bicara lagi gitu. Nah, cuma sekarang kan kita bicara nggak pasti juga. Semua berargumen, semua beralasan, semua mengemukakan hambatan, semua mengemukakan kesulitan-kesulitan. Ini yang terjadi gitu. Tidak pernah ada yang mana yang pasti.
Gitu. Jadi ini yang menurut saya KPU harus segera menetapkan kapan waktu yang pasti dengan segala resikonya. Gitu. Jadi ya, jadi penyelenggara pemilu juga harus berani ambil keputusan. Jangan buat situasi ngambang terus seperti sekarang gitu ya. Karena keraguan-raguan gitu. Bahwa undang-undang menimbulkan banyak tafsir, iya kita udah tahu gitu ya. Tapi yang kita butuhkan sekarang kan kepastian kapan itu terjadi. Kalau masih ragu-ragu dengan Desember, ya tetapkan aja 2021 di bulan September. Gitu. Sebagaimana mungkin usulan banyak orang ya, usulan banyak teman, dan dalam uji publik kemarin juga banyak yang mengusulkan itu. Tapi lembaga yang punya otoritas seperti KPU harus ambil keputusan gitu untuk menyudahi ya, menyelesaikan polemik yang berkepanjangan ini dan menimbulkan ketidakpastian. Itu menurut saya salah satu prinsip paling mendasar dari pemilu itu kan ada kepastian. Itu. Nah, ini harus diberikan oleh lembaga penyelenggara pemilu. Saya tahu tidak begitu mudah gitu, tapi undang-undang nomor Perpu itu menurut saya sudah memberi kewenangan kepada KPU untuk memberi kepastian itu. Kan dia hanya mengatur dua hal aja ya, Perpu itu. Bahwa pilkada sudah pasti ditunda. Tidak lagi September, sebagaimana ada dalam undang-undang pilkada itu, tapi Desember. Tapi Desember itu juga akan sangat ditentukan oleh situasi non-alam dalam Perpu itu. Nah, karena itu masih bisa kemungkinan ditunda. Tapi otoritas itu diberikan kepada KPU. Jadi ambil keputusan itu sekarang. Nah, memang dari pemerintah kita bingung juga, kan gitu. Kan yang mengusulkan opsi Desember sebetulnya kan kita tahu bersama kan pemerintah juga lewat Kemendagri. Nah, hanya dalam uji publik kemarin, Menteri Kesehatan mengatakan dan cenderung untuk meminta supaya pilkada itu tidak dilakukan di bulan Desember, tapi dilakukan di tahun depan. Karena di bulan kemungkinan pandemi ini masih akan panjang. Kan begitu. Jadi dari pemerintah kita bingung juga gitu. Pemerintah maunya yang mana? Kemendagri minta Desember, tapi kok Kementerian Kesehatan, Menkes minta Desember masih rawan. Kan gitu. Jadi situasi seperti ini menurut saya otoritas penyelenggara pemilu seperti KPU harus ambil keputusan. Yang itu yang kita tunggu gitu. Jangan KPU ragu-ragu terus. Gitu loh. Kalau tidak mau mengambil resiko ya sebaiknya jangan jadi penyelenggara pemilu. Gitu. Kalau mau main aman ya ruang yang terbuka sekarang ini kan memberi kesempatan kepada semua aktor politik itu untuk memanfaatkan. Gitu. Kalau ada kepastian ya penyelenggara pemilu juga enak gitu kan, lebih pasti mempersiapkan hal-hal yang harus dipersiapkan. Begitu juga lembaga pengawas pemilu juga lebih pasti untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Peserta pemilu juga ya meskipun ada banyak soal di sana, tadi ada soal-soal calon perseorangan gitu ya, soal calon dari partai yang sekarang juga sedang berproses kemudian tiba-tiba berhenti gitu ya. Tapi paling tidak ada kepastian untuk tahu apa yang sekarang harus dilakukan. Masyarakat juga bisa jauh lebih pasti untuk mulai mengantisipasi kalau Desember kita harus siapkan ini itu dan seterusnya. Jadi menurut saya yang saya butuhkan atau yang kita butuhkan itu kalau ikuti semua pendapat yang berseliweran di mana-mana, ini akan membuat situasinya makin repot dan makin bingung kita semua. Jadi saya kira kita harus mendorong penyelenggara pemilu untuk tidak membiarkan situasi yang tidak pasti, situasi yang bingung ini terus-menerus terjadi hanya karena mereka takut mengambil keputusan. Itu kalau takut terus ya karena takut salah atau takut ini ya repot juga kita gitu. Justru mereka ada di sana untuk membantu kita, memberi kepastian, mengambil kebijakan-kebijakan yang perlu untuk kita menjalankan tahapan pemilu kada ini atau tahapan pilkada ini. Itu jadi saya kira mungkin itu Mbak Rahma beberapa catatan tambahan dari saya, tapi
catatan-catatan tadi seperti dari Bali, mungkin di Rumcet itu penting gitu. Tapi menurut saya yang paling penting sekarang tetapkan waktu yang pasti kapan kita harus menjalankan pilkada. Kalau saya dari dulu saya sudah mengatakan bahwa posisi kami ya sebetulnya dari bulan lalu ya, sudah sebulan yang lalu kita mewacanakan atau mendorong supaya pilkada itu kita laksanakan di 2021 dengan berbagai macam pertimbangan. Oke saja gitu ya, tapi tentu kita punya alasan sebagaimana mungkin yang tadi sudah dikemukakan ya. Tapi kan otoritas yang harus mengambil keputusan ini harus segera mengambil keputusan. Kalau mau dilaksanakan Desember ya kita ikut aja gitu ya. Kalau kemudian kita mengkritik itu kan bagian dari upaya kita untuk memberi perhatian terhadap beberapa isu yang perlu menjadi catatan supaya itu resikonya bisa kita minimalisir kalau kita mau melakukannya di bulan Desember. Kan begitu ya. Jadi kritik ya boleh aja, tapi itu jangan dilihat sebagai sebuah ancaman lalu kita nggak bisa ambil keputusan. Gitu. Tetap itu sebagai sebuah masukan untuk kita mengantisipasi hal-hal yang bisa menjadi masalah dalam dalam pelaksanaan pilkada kalau itu dilaksanakan di bulan Desember. Jadi menurut saya posisi saya begitu. Tapi yang paling penting otoritas yang punya kewenangan untuk mengambil keputusan ini segera tetapkan. Gitu, segera tetapkan. Undang-undang regulasi sudah memberi kepastian itu menurut saya ya. Gitu. Jadi saya kira itu begitu saja dari saya Mbak Rahma. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Jerry. Kalau bisa saya simpulkan ini sebetulnya mau diselenggarakan kapanpun yang penting dari penyelenggaranya sendiri yakin untuk melaksanakan tahapannya seperti itu. Saya kira iya, kita udah capek dengan diskusi yang putar-putar bolak. Kita kan diskusinya bolak-balik terus ini. Iya. Dan diskusi seperti ini, alasan-alasan seperti yang tadi dikemukakan dari Bali, dari di Rumcet, itu sebulan yang lalu juga kita bicara seperti itu. Gitu. Jadi yang kita butuhkan sekarang menurut saya kepastian. Kalau sudah pasti ya kita akan lebih produktif dan lebih strategis bicara ke depan tentang apa yang harus kita persiapkan. Begitu Mbak, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Ini seluruh narasumber sudah menyampaikan pendapatnya. Dan saya ingin merangkum beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh tadi narasumbernya. Yang pertama ini KPU harus segera menetapkan peraturan perubahan mengenai jadwal tahapan pilkada dan penyesuaian anggaran dalam situasi COVID-19. Selain menghitung kebutuhan dan strategi pelaksanaan tahapan di tengah COVID yang mesti juga dilakukan oleh KPU. Kemudian yang kedua ini ada Bawaslu mempersiapkan regulasi pengawasan di tengah COVID-19 dan menyesuaikan anggaran pengawasan. Sebagaimana juga strategi pengawasan di tengah COVID-19 harus disiapkan oleh Bawaslu secara khusus. Kemudian pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, harus membantu ikut menyesuaikan anggaran pilkada dengan situasi COVID-19 saat ini. Seperti melakukan revisi terhadap NPHD dan mengembalikan anggaran penyelenggara yang telah terpotong terkait dengan COVID-19. Selain itu, pelayanan kependudukan khususnya terkait pendataan pemilih harus diaktifkan kembali. Yang kemudian terakhir yakni KPU, Bawaslu, pemerintah, dan stakeholder lainnya hendaknya mendahulukan aspek keselamatan jiwa para pemilih dalam menentukan hari pemungutan suara di Pilkada 2020. Ya, seperti itu diskusi kita pada siang hari ini. Jika para narasumber ada yang ingin ditambahkan, saya persilahkan. Kalau misalnya tidak ada, nanti bisa disudahi. Karena memang pertanyaan yang masuk di room chat juga tadi sudah dijawab, sudah terjawab oleh narasumber. Apakah sudah semua di room chat ini, Mbak? Iya, saya nggak melihat karena saya baru buka, jadi baru beberapa room chat aja yang bisa saya lihat. Pertanyaan seperti teman-teman yang menanyakan tentang memang hampir semuanya isinya sama, cuman kalau kita perhatikan mungkin misalnya di room chat itu ada yang menanyakan apakah pasal 122 ayat 1 pemilihan susulan akan menjadi opsional
bila dalam pilkada lanjutan ada daerah yang tidak dapat mengikuti, sudah sebenarnya oleh Mas Jojo disampaikan. Kemudian situasi COVID-19 tidak bisa diprediksi kapan berakhir, sama sudah sebenarnya hampir semua. Tapi mungkin sedikit saja saya ingin menambahkan sedikit terkait dengan sebenarnya keberpihakan kita kepada siapa. Saya ingin menarik ke garis besar dalam setiap krisis, karena krisis kita ini tidak akan selesai hanya dengan krisis kesehatan, krisis sosial, karena akan kemungkinan besarnya krisis ekonomi yang menurut banyak ahli menyebutkan bahwa ini hampir sama atau setidak-tidaknya mirip dengan resesi besar 1930. Nah, kalau saya perhatikan, kita ingin mendorong bahwa masyarakat sipil dan semua pemerintah keberpihakannya aja kepada siapa. Ini paling penting, karena dalam situasi krisis itu, kita melihat 98, kemudian 2008, itu keberpihakan menentukan tentang penyelesaian dan arah. Dan dalam pilkada ini juga saya berpikir bagaimana sekarang bola ada di KPU, sehingga KPU mau tidak mau keberpihakan itu akan nampak dari apa? Dari leadership. Nah, saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah leadership. Kalau di leadership di tingkat nasional tidak nampak tetapi memaksakan agenda, saya lihat kan tidak nampak ada leadership, tapi agenda dipaksakan. Artinya ada kepentingan, tapi tidak ada leadership di pusat itu. Saya harus kritisi dari Perpu ini, tidak ada leadership, tapi kemudian memaksakan agenda. Nah, kemudian bola ada di KPU, maka yang harus dilakukan oleh KPU dan Bawaslu dan penyelenggara pemilu di seluruh daerah adalah membangun leadership di tengah-tengah pandemik, itu intinya. Sesuai dengan Mas Bang Jerry. Terima kasih, Mbak. Iya, baik. Terima kasih Kang Kakak atas penambahannya. Jika sudah seperti itu, atau ada lagi yang lain yang mau ditambahkan sebelum akhirnya nanti saya akan tutup. Ya, kalau nggak ada lagi dari teman-teman wartawan, Mbak, ya mungkin ditutup aja. Makanya ditanya aja teman wartawan, masih ada yang mau. Ada teman-teman jurnalis, betul, Bang Jerry. Ya. Ada yang mau ditanya atau dikonfirmasi kan gitu. Bagaimana teman-teman media yang lain? Kompas TV ini dibuka ininya. Unlock chatnya. Kompas TV barangkali ada mau ini. Kemudian ada CNN juga ada. Kemudian ya silakan teman-teman. Kalau nggak ada nanti doorstop aja langsung Rahma. Oke, doorstop aja udah kalau gitu. Iya. Doorstop. Oke, baik. Ya. Disimpulkan aja Rahma, lalu dibuka semua apanya, siapa tahu ada yang mau doorstop. Unmute semua maksudnya. Ya, lanjut Rahma. Oke. Ya. Terima kasih narasumber yang sudah menyampaikan materinya. Memang masih ada banyak sekali catatan, cuman yang paling penting tadi saya lihat bahwa memang harus ada kepastian dan keyakinan dari penyelenggaranya itu sendiri untuk kapan melaksanakan pilkada pilkada lanjutannya ini. Dan teknis-teknis lain terkait dengan penambahan anggaran dan juga teknis keselamatan jiwa para masyarakat untuk menyelenggarakan pilkada juga masih harus dipersiapkan, baik itu dari KPU, Bawaslu, dan stakeholder lainnya. Ya, seperti itu. Menjalankan tugas dan fungsinya. Nah, ya. Baik, terima kasih para media yang sudah bergabung. Bapak Ibu sekalian cukup memahami terkait dengan persoalan yang kemudian muncul. Oke, sudah ya, kita bisa akhiri ya. Cukup ya, terima kasih Rahma, terima kasih teman-teman, Bung Kakak, Mas Alwan, mana dia? Ya, Bang. Ya. Ya, Mas Pur, terima kasih. Terima kasih semuanya. Dengan legal opinion. Iksan, terima kasih Iksan. Ini Bapak Ibu sekalian
Bosmu lagi ngapain nih, San? Iya, Pak Ferry lagi ada Lagi kegiatan, kuliah Pak. kayaknya. Ya nggak apa-apa, santai aja. Siap, makasih Kang Jerry, makasih Mas Kakak, Mas Alwan, Mas Erik, Mas Jojo, Mas Agus, ya Mas Pur, makasih.